Ibu mertua Anda boleh dimakamkan di Yerusalem ini. Harganya murah, hanya $150 saja. George berpikir keras. Lalu dia berkata, tidak. Berapapun biayanya akan saya bayar. Ibu mertua saya harus dimakamkan kembali ke Amerika. Pegawai konsulat itu begitu terharu dan berkata, hebat. Di era digital saat ini, cara manusia berkomunikasi mulai mengalami perubahan yang sangat pesat. Internet, media sosial, dan teknologi kini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Perubahan ini tidak hanya mencakup budaya dan relasi sosial, tetapi juga menyentuh iman, termasuk cara kita memahami dan menghidupi iman kita sendiri. Dalam situasi ini, gereja dipanggil untuk hadir, menjangkau, dan mendampingi umat, termasuk dalam era digital yang terus berkembang. Gereja dan era digital. Era digital bukan hanya soal kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan cara hidup manusia. Cara berkomunikasi kita kini menjadi lebih cepat, luas, dan tanpa batas melalui internet dan media sosial. Hal ini mempengaruhi cara manusia berinteraksi, membangun relasi, bahkan menjalani kehidupan iman. Banyak orang sekarang mencari informasi dan jawaban iman melalui media sosial. Karena itu, dunia digital menjadi ruang baru bagi gereja untuk hadir dan untuk mewartakan Injil, terutama bagi generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi. Media sosial memberi peluang besar bagi gereja untuk menjangkau lebih banyak orang secara kreatif, misalnya melalui video, tulisan rohani, dan konten refleksi. Dengan cara ini, pesan iman bila disampaikan secara lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, kehadiran gereja di dunia digital bukan hanya soal menggunakan teknologi, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai spiritual seperti kasih, kebenaran, dan harapan. Selain itu, komunikasi di era digital ini juga bersifat dialogis, sehingga gereja perlu membangun relasi yang terbuka dan aktif dengan umat. Dasar teologi komunikasi. Komunikasi dalam gereja bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi merupakan bagian dari karya Allah sendiri. Allah adalah pribadi yang berkomunikasi, yang menyatakan dirinya kepada manusia. Hal ini dapat dilihat dalam relasi Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang hidup dalam dialog, hubungan, dan persekutuan yang saling memberi diri. Dari sini, gereja belajar bahwa komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi membangun relasi yang hidup dan saling menghidupi. Puncak komunikasi Allah tampak dalam peristiwa inkarnasi, ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam diri Yesus, Allah tidak hanya berbicara dari jauh, tetapi hadir secara nyata, hidup bersama manusia, dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan gereja, komunikasi iman tidak cukup hanya benar secara isi, tetapi juga perlu disampaikan dengan cara yang dapat dimengerti. Pesan iman perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, relevan, dan sesuai dengan konteks kehidupan. Dalam era digital saat ini, hal ini menjadi semakin penting. Gereja dipanggil untuk menyampaikan iman dengan cara yang dekat dengan kehidupan sehari-hari umat, sehingga pesan iman tidak hanya didengar, tetapi juga dipahami dan dihidupi. Media dalam pelayanan pastoral. Seiring dengan perkembangan zaman, media dalam pelayanan pastoral juga mengalami perubahan. Pewartaan yang awalnya dilakukan secara lisan, kemudian berkembang melalui media cetak, berlanjut ke media elektronik, hingga akhirnya memasuki era digital saat ini. Perkembangan ini turut mengubah pola komunikasi dalam gereja, dari yang semula bersifat satu arah menjadi lebih dialogis, serta melibatkan partisipasi umat secara aktif. Dalam konteks pastoral, media memiliki 5 fungsi utama, yaitu fungsi informatif, formatif, evangelisasi, komunitatif, dan partisipatif. Melalui kelima fungsi ini, media tidak hanya berperan sebagai alat teknis, tetapi menjadi sarana penting dalam membangun dan memperkuat persekutuan umat. Tantangan era digital. Di balik peluang, dunia digital juga membawa tantangan.
Komunitas virtual dapat menjadi dangkal. Relasi iman bisa kehilangan kedalaman, dan sakramen tidak dapat digantikan oleh media digital. Iman Kristiani tetap membutuhkan perjumpaan nyata. Selain itu, terdapat kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi media, maraknya hoaks, serta komunikasi yang kurang etis. Konten iman yang beredar juga tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan. Tidak kalah penting, adanya ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengaburkan tujuan pastoral. Karena itu, teknologi harus dipandang sebagai sarana, pendukung, bukan tujuan utama. Strategi pastoral komunikasi dan media. Salah satu langkah penting adalah peningkatan kemampuan pelayanan gereja, terutama dalam situasi digital dan pembuatan konten seperti video refleksi, tulisan rohani, katekese singkat, ataupun podcast. Selain itu, komunikasi di ruang digital perlu bersifat dialogis. Pelayan gereja harus mampu membuka ruang diskusi, mendengarkan umat, dan membangun komunikasi yang terbuka disertai dengan etika bermedia. Terdapat beberapa model pastoral digital, yaitu pastoral online, pastoral hibrid, dan pastoral partisipatif digital. Dari ketiganya, model pastoral hibrid yang dianggap paling ideal karena menggabungkan pelayanan digital dan perjumpaan nyata. Implementasi pastoral komunikasi dan media. Implementasi pastoral digital dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, gereja perlu mengembangkan platform digital seperti website dan media sosial paroki agar informasi dan kegiatan gereja dapat dengan mudah diakses oleh umat. Yang kedua, dengan membuat konten iman seperti refleksi rohani, renungan Injil, video katekese, serta siaran misa secara online. Melalui konten tersebut, umat dapat bertumbuh dalam iman meskipun tidak selalu hadir secara langsung di gereja. Ketiga, perlu adanya pelatihan bagi tim pastoral agar mampu menggunakan media digital dengan baik dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Yang keempat, dilakukan pendalaman ringan dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelayanan digital terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat. Dengan demikian, pelayanan digital membutuhkan tim yang siap, terlatih, dan mampu bekerja sama agar pewartaan Injil dapat dijangkau umat secara lebih luas. Evaluasi dan masa depan. Pelayanan pastoral digital perlu terus dievaluasi agar tetap relevan. Evaluasi dapat dilakukan melalui data partisipasi umat, tanggapan umat, serta refleksi teologis. Keberhasilan pelayanan digital tidak diukur dari popularitas, tetapi dari pertumbuhan iman umat serta semakin kuatnya relasi mereka dengan gereja dan Tuhan. Dengan demikian, era digital bukanlah ancaman, melainkan peluang besar bagi gereja untuk memperluas karya pelayanannya. Melalui media digital, gereja dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk mereka yang mungkin sulit dijangkauan secara langsung. Namun, dalam proses ini, gereja harus tetap menjaga jati dirinya sebagai komunitas iman yang hidup. Teknologi hanyalah sarana, bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah bagaimana gereja tetap menghadirkan nilai kasih, kebenaran, dan persekutuan di tengah dunia digital. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk terus beradaptasi secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab agar tetap relevan serta mampu mendampingi umat dalam menjalani iman di tengah perkembangan zaman. Sekian dari kami, Salve!